Baik, langsung aja ya. Kita mulai adik-adik semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya nih adik-adik? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya ya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan adik-adik semua dalam proses belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih adik-adik telah bergabung dalam kegiatan Smart Upgrading hari ini. Baik, sebelumnya perkenalkan nama kakak Kak Intan. Nah, Kak Intan hari ini yang akan menjadi moderator nih dalam kegiatan Sugar ya atau Smart Upgrading Batch ke-11 untuk sesi ini. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa ya kita akan membahas tema yang sangat penting yaitu bongkar trik lulus SNBT nih ya. Bedah soal TPS SNBT, pahami trik dan raih kesuksesan. Nah, di mana nantinya kita akan mengasah kemampuan dengan pendekatan soal-soal SNBT ya. Dan juga pastinya bongkar-bongkar trik nih gimana caranya jawab soal SNBT dengan cepat dan akurat. Oke. Smart upgrading ini bertujuan untuk mempersiapkan adik-adik dengan lebih baik menghadapi tes SNBT UTBK ya, memahami format dan jenis soal yang akan dihadapi, serta meningkatkan strategi dalam menjawab pertanyaan dengan efektif. Nah, Sugar hari ini kita akan dibimbing langsung oleh tentor cantik Bimbel Khalifah nih ya. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal dan juga merupakan tentor ahli TPS ya. Yuk langsung kita sapa. Halo Kak Anggi. Hai, halo Kak Intan. Oke Kak Anggi, gimana nih? Siap nggak manasin adik-adik hari ini dengan soal-soal HOTS? Kembali Balik lagi lagi ya ya dengan dengan soal-soal host TPS UTBK. UTBK. Siap dong. Oke Oke ya. ya. Nah, Nah, adik-adik adik-adik semua semua dimohon dimohon fokus fokus ya, ya, karena karena sebentar sebentar lagi lagi kita kita akan akan memulai memulai dengan dengan 10 10 soal-soal soal-soal TPS ya TPS ya Kak Kak Anggi ya. Anggi ya. Yes. Oke, Oke, langsung langsung aja aja ya ya adik-adik adik-adik pada pada Kak Kak Anggi, Anggi, kita kita persilahkan. persilahkan. Oke, kakak buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kakak mau bahas sedikit ya tentang sih soal-soal TPS ya, khususnya di bagian soal pengetahuan kuantitatif. Nah, tapi sebelumnya kakak mau tanya kabarnya adik-adik dulu nih, Sabtu-Sabtu kayak gini kabarnya gimana ya, Dek? Kayak sekolah juga nggak full ya kalau Sabtu ya. Semoga nanti bisa mengikuti kelas Zoom kita dengan baik dan semangat ya. Oke, nah sekarang kita langsung aja ngebahas sih soalnya. Nah, ini adalah salah satu contoh soal dari si pengetahuan kuantitatif. Nah, jadi pengetahuan kuantitatif dia punya banyak banget materi yang harus kita kuasai gitu ya, khususnya di materi-materi yang udah dipelajari waktu SMP maupun SMA. Ya, khususnya untuk materi SD SMP nih ya. Biasanya sih kuantitatif itu dia ngeluarin materi SD dan SMP. Nah, kalau yang SMA itu hanya sih sebagian kecilnya saja. Nah, kemudian apalagi ya? Di sini langsung aja lah ya kita mulai. Nomor satu, jika luas dari gambar di atas adalah 40 satuan luas dan jika A lebih dari 3 kurang dari 5 maka oke, yang ditanya ternyata nih si B-nya ya, intervalnya itu ada di mana? Ya, jadi caranya gimana? Kita bisa lihat aja langsung ya. Nah, lihat langsung di bagian sini itu bisa kita belah ya. Nah, bisa kita belah berarti apa nih? Terdiri dari dua yang namanya persegi panjang ya kan? Berarti apa? Katakanlah ini adalah si bangun pertama, ini bangun keduanya. Oke, berarti kalau misalnya kita mau cari luas ya, luasnya itu pokoknya 40 nih. Berarti 40 ini adalah luas gabungan antara si bangun pertama dan bangun kedua. Oke, langsung aja berarti apa? Luas satu ya ditambah dengan si luas yang kedua itu sama dengan 40. 40. Oke, langsung aja luas persegi panjang. Apa rumus luas persegi panjang? P kali L. Oke, katakanlah luas satunya nih ya luas satu berarti si P-nya siapa panjangnya dari sini kemari ya. Nah, dari sini kemari si B, ya kan? Kemudian dari sini ke bawahnya itu si A. Berarti keseluruhannya ini siapa? B
plus A atau A plus B gitu ya. Kita buat aja langsung A plus B dikali dengan si lebarnya. Lebarnya tuh si A-nya. Berarti ini A ya, tambah luas yang kedua. Luas keduanya tuh yang ini. Berarti panjangnya si A, ya kan? Lebarnya tuh si B-nya. Da sama dengan 40. Oke, nah Kak, habis itu kayak mana lagi Kak? Nah jadi, habis tuh kan tinggal kita lihat aja nih, ternyata dari soalnya udah dikasih tahu nih, interval si A-nya itu dari mana ke mana. Ya, dari 3 ke si 5. Kita bisa ambil ujung-ujungnya aja nih. Katakanlah A yang kita ambil itu adalah si tiganya. Berarti tinggal substitusi A-nya ini dengan 3. Berarti nanti jadinya apa? 3 tambah B, ya kan? Kali 3 tambah 3B sama dengan 40. Nah, terus 3 plus B kali 3 berarti apa? 3 kali 3 9, tambah B kali 3B gitu ya. Tambah 3B sama dengan 40. Oke, 3B tambah 3B, 6B sama dengan 40 kurang 9 ya. Berapa? 31. Berarti B-nya itu adalah 31/6. Oke. Berarti batas yang kita dapetin itu adalah si 31/6. Langsung lihat aja di opsi. Ya, yang 31/6. Ih, ini ada. Ya, ini juga ada. Ini enggak ada. Ini juga enggak. Ini juga enggak. Berarti opsi kita antara A dan si B. Oke, nah sekarang gimana Kak cara tentuin satunya lagi? Berarti ya udah tinggal kita ambil yang ujungnya ini ya, yang satunya lagi. Berarti langsung aja deh ya. Ini kita ganti si tiganya dengan si 5. Berarti apa? 5 tambah B kali 3, kali 5 ya, sorry ya. Tambah 5B sama dengan 40. Oke, berarti 5 kali 5, 25. Tambah B kali 5, 5B. Plus 5B sama dengan 40. Oke, 5B tambah 5B, 10B sama dengan 40 kurang 25. Ya, berapa 40 kurang 25? 15. Berarti B-nya sama dengan 15/10. Nah, ternyata 15 dan 10 itu sama-sama bisa dibagi dengan 5. Berarti dapatnya apa nih? Nah, 15 bagi 5, 3. 10 bagi 5, 2. Berarti kayaknya kita dapat yang 3/2. Nah, nih ya. Oke, berarti nanti jawabannya yang B. Gitu. Oke. Nah, semoga paham ya. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor kedua. Oke, nomor kedua, luas daerah yang diarsir adalah, oke, ternyata masih luas ya. Nah, masih luas bangun datar nih. Oke, luas daerah yang diarsir berarti yang bagian ininya ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat aja dari sini kemari itu tuh 10. Dari sini kemari itu juga 10. Berarti kalau misalnya sisinya tuh sama, ini bangun datar apa ya namanya? Oke, Kak, ternyata itu bangun datar persegi, Kak, gitu ya. Ini bangun datar persegi. Oke. Nah, by the way, kalau misalnya di sini adalah bangun datar persegi, terus kita bisa lihat ya, di bagian sini ini ada si apa namanya, bangun segitiga. Ini juga bangun segitiga ya, karena dia memotong sama besar berarti segitiga ini sama dengan segitiga dia gitu ya. Nah, gimana cara kita cari luas yang diarsir? Berarti luas diarsir itu sama dengan luas si perseginya yang full ya gitu ya. Luas perseginya dikurangin dengan luas luas segitiga. Luas segitiga. Nah, karena di sini si segitiganya ada 2, berarti di sini kurang 2 kali si luas segitiga. Berarti apa nih? Sama dengan luas persegi. Ini kan sisinya kan 10 ya. 10 luas persegi by the way sisi kali sisi. Berarti apa? 10 kali 10 kurang 2 kali. Luas segitiga nih apa nih rumusnya? Setengah kali alas kali tinggi. Berarti langsung masukin aja ya. Ini setengah, alasnya ternyata berapa nih? Nah, yang ini berarti kan sama kayak dia ya. Si 7 kali si tingginya. Tingginya yang ini nih.
10. Oke, coret-coret 5 berarti nanti sama dengan 100 kurang 5 kali 7, 35. 35 kali 2, 70. 100 kurang 70, 30. 30. Berarti nanti jawabannya yang B. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi di soal yang ketiga. Ya. Oke. Soal yang ketiga, bilangan berikut yang habis dibagi 3 tapi tidak habis dibagi 5. Oke. Ini dulu deh syarat yang habis dibagi 3 itu apa? Nah, syarat dia habis dibagi 3 adalah jumlah jumlah digit ya itu habis dibagi 3. Oke. Terus kalau yang habis dibagi 5 ini berarti apa? Yang habis dibagi 5 itu ya udah tinggal lihat ujungnya aja ya. Jadi ujungnya tuh dia bisa 0 atau dia 5. Ya, by the way di sini yang dibilang tetapi tidak habis dibagi 5. Oke, lihat nih. Ini ujungnya 5 berarti habis dibagi 5. Ini berarti bukan, ya kan? Ini juga 0 nih. Berarti apa? Ini juga bukan. Karena apa? Syaratnya atau yang dimintanya itu yang tidak habis. Oke. Nah, berarti tinggal kita lihat opsi B, si D, dan si E-nya. Ya, syarat dibagi 3 nih, jumlah digitnya itu habis dibagi 3. Tinggal kita hitung aja digit-digitnya nih. Ya, 1 tambah 3, 4. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 8, 18. 18 tambah 9, berapa ya? 18 tambah 9, 20 tuh. 27. Rupanya 27 nih habis nggak sih dibagi 3? Habis kan? Oh ya udah langsung aja jawabannya yang si B gitu ya. Nah, yang lainnya gimana? Coba deh. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 3, 13. 13 mana habis dibagi 3 ya? Berarti udah langsung aja jawabannya si B. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di next soal ya. Oke. Nomor 4. Kurva Y sama dengan AX kuadrat tambah 2X tambah 1 dengan A-nya tuh tidak sama dengan 0. Oke. Memotong sumbu X di dua titik berbeda. Pernyataan berikut adalah, oke, yang benarnya. Di dua titik berbeda. Oke. Kalau dia di dua titik berbeda, berarti diskriminannya itu harus lebih dari 0. Oke. Kemudian kalau dia tidak memotong sumbu X, ya kita buat not dulu ya. Nah, kalau dia tidak memotong sumbu X, berarti diskriminannya tuh kurang dari 0. Tapi kalau dia memotong sumbu X di satu titik, atau dia menyinggung gitu ya, berarti diskriminannya sama dengan 0. Oke, karena di sini dia dibilangnya di dua titik berbeda, berarti kita pakai syarat yang diskriminannya itu lebih dari 0. Oke ya, diskriminan, apa rumus diskriminan? B kuadrat kurang 4AC ya, lebih dari 0. B-nya tuh siapa? Nah, kalau misalnya kita lihat di siapa namanya? Persamaan si fungsi kuadrat ya, itu bentuk umumnya kayak gini nih. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Berarti A-nya tuh yang ini, B-nya tuh yang ini, C-nya tuh yang ini. Ya, masukin aja. B-nya dikuadratin. B-nya tadi siapa? 2 ya. Berarti 2 kuadrat kurang 4 kali A-nya siapa? Oke, berarti tetap A tuh ya. Dikali dengan si C-nya. C-nya 1 lebih dari 0. Berarti 2 kuadrat 4. Min 4 kali A, min 4A. Kali 1 min 4A. Ya, lebih dari 0. Berarti min 4A lebih dari pindah mari min 4. Ya, berarti A-nya, kalau nih di sininya ya. Iya, bentar ya. Nah, kalau misalnya di sininya itu negatif ya, berarti kan semuanya ini kita bagi dengan min 4 ya. Nah, tandanya nih harus diubah. Ya, harus dibalik. Berarti kalau awalnya itu lebih dari, nanti kita balik jadi kurang dari. Ini A-nya, min 4 bagi min 4 1. Berarti A kurang dari 1, jawabannya yang A. Oke, kayak gitu ya. Jadi jangan lupa, ini harus diingat nih ya.
Is. Nah, yang ini ya, dan yang ini jangan dilupain. Oke? Terus kita lihat di nomor kelima. Segala susu dibuat dengan mencampurkan 2 sendok makan bubuk susu dan X sendok makan gula. Oke, berarti kan sendoknya nih ya, ada sendoknya itu si bubuk susu ya. Sendok bubuk susu sama si sendok gula. Sendok makan gula. Sendok makan gula. Ya, yang bubuk susunya itu 2 sendok, ya kan? Yang si makan gulanya ini ternyata si X-nya, ya. Perbandingan banyaknya bubuk susu dan gula dalam segelas itu adalah 2:3. 2:3. Manakah hubungan yang tepat di antara kuantitas P dan Q? Oke, P-nya ternyata di sini ngomongin si X. Si X itu tadi siapa? Sendok makan gulanya ya, berarti yang ininya. Berarti gimana nih? Kalau di sininya 2, ini juga 2, perbandingannya ya berarti kalau di sini 3, udah pasti ininya juga 3. Ya, berarti X-nya itu 3. Ah, berarti jawabannya gimana nih? Kalau P lebih dari Q, 3 lebih dari 9 kan enggak ya? Berarti ya udah jawabannya yang B, si 3 kurang dari 9. Oke, dah. Mungkin sampai sini aja nih di sesi yang pertama kita hari ini ya. Gimana nih adik-adik? Semoga paham ya. Oke. Excellent. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 6. Berapakah besaran persentase simpanan pendapatan Erwin setiap bulannya? Oke, apa nih ya yang ditanya ya? Berarti kita fokus dulu nih sama yang ditanya persentase simpanan pendapatan Erwin setiap bulan. Ya, persentase pendapat simpanannya ya. Nah, simpanannya nih setiap bulannya itu berapa? Oke. Nah, yang pertama, pendapatan Erwin itu sebesar 8 juta. Oke, kalau misalnya cuma diketahui pendapatan Erwin sebesar 8 juta, kira-kira kita bisa tahu nggak ya simpanannya itu berapa? Nggak ada hal yang spesifik tentang itu ya, berarti kita nggak bisa tahu nih dia simpanan setiap bulannya itu berapa gitu ya. Ya, cuman kita mau cari si persentasenya ya kan, berarti pernyataan satu nggak cukup. Oke, ini tidak cukup ya. Nah, ingat, jangan lupa ya, kalau pernyataan satu dan dua ini sebenarnya dia tidak ada hubungan. Kapan dia memiliki hubungan? Ketika satunya nggak cukup, duanya nggak cukup, digabung nanti baru cukup gitu ya. Itu nanti dia akan memiliki hubungan. Oke, sekarang kita lihat dulu nih yang di keduanya. Tabungan Erwin selama 10 bulan ternyata 8 juta. Oke, kalau selama 10 bulan itu ternyata 8 juta, per bulannya itu berarti berapa? 8 juta bagi 10 ya kan? Berarti per bulan tabungannya tuh 800.000 deh. Oke ya, dari sini kita cuma tahu simpanannya aja yang per bulan tuh berapa, tapi kita nggak tahu persentasenya. Nah, kapan kita akan tahu si persentase? Persentasenya, ya, persentase itu bisa kita cari dengan cara apa? Yang simpanannya, ya, atau tabungannya diperkan dengan si keseluruhan, berarti pendapatan yang dia punya ya pendapatan dikali dengan 100%. Ya, pendapatannya kita dapat nih ya, tapi persentasenya nggak ada, berarti yang nomor 2 ini juga tidak cukup. Ingat kalau satu tidak cukup, dua tidak cukup, jangan lupa digabung ya. Ini ada pendapatannya, berarti ini nanti clear kan? Kemudian di sini ada si tabungannya, ini berarti clear. Berarti apa? Persentase ini pun bisa kita cari, ya kan? Jadi jawabannya gimana? Satu dan dua itu harus digabung. Ya, jadi kita pilih opsi yang C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi satu aja tuh nggak cukup. Jadi harus dikombin gitu ya. Oke, kemudian kita lihat ke nomor 7. Nomor 7, nih, oke ya. Diketahui nih jika A pangkat 2X-nya itu sama dengan 2, ya, maka yang ini tuh sama dengan berapa? Oke, Dek, kalau ada yang gini-gini ya, 5, nih 5, nih 3 ya, dipecahin aja, munculin sih.
2X-nya. Berarti gimana nih ceritanya? Langsung aja ya. A pangkat 5X kurang A pangkat min 5X per A pangkat 3X kurang A pangkat min 3X gitu ya. Sama dengan, nah, berapa nih berarti? Nah kan, jadi caranya si A pangkat 5X nih kita ubah jadi A pangkat 2X, ya kan? Dikali dengan A pangkat 2X, dikali A pangkat X. Kak, kenapa Kak bisa diubah kayak gitu? Ingat, kalau basisnya sama, dia dikali, berarti pangkatnya itu nanti ditambahin. Kayak 2X tambah 2X, 4X, tambah X, 5X. Oke, kemudian dikurangin dengan yang ini pun caranya juga sama, kita pecahin. Karena di sini ada pangkat minus, kita ubah dulu jadi pangkat 5X gitu ya. By the way, pangkat 5X itu langsung aja kita pecah jadi apa? Pangkat 2X. Ya, 2X kali pangkat 2X kali pangkat X gitu ya. Nah, selesai ya. Kemudian kita perkan. Nah, kerjain yang bawah nih. Sama juga caranya. Berarti apa? Pangkat 2X. Munculin si 2X-nya. Dikali si A, pangkat X. Ya. Kemudian dikurangin. Ini juga sama caranya. Seper. Karena dia minus ya. Buat seper A pangkat 2X kali A pangkat X. Oke, nanti sama dengan A pangkat 2X tadi siapa? 2. Berarti apa? 2 kali 2 kali A pangkat X dah kurang yang ini juga sama ya, seper ini 2 kali 2 kali A pangkat X per yang ini juga sama nih, apa? 2 kali A pangkat X kurang seper 2 A pangkat X. Ya, berarti ini sama dengan 4 A pangkat X kurang seperempat A pangkat X per bawah nih 2 A pangkat X kurang seper 2 A pangkat X. Oke, berarti apa kejadiannya nih? Nah, berarti kan ini bisa kita iniin aja ya. Oke, bisa kita liatin aja nih. Em, ini kalau misalnya kita samain penyebut, berarti jadinya gimana nih? 4 4A pangkat X dikali 4A pangkat X berarti 16A pangkat 2X. Oke. Kemudian ini dikurangin 1 per 4A pangkat X ya. Yang bawahnya nih nanti kita balik ya. Kita buat kali aja langsung. Kemudian 2A pangkat X dikali 2A pangkat X. Berapa? 4A pangkat 2X. Letakinnya di bawah aja. Ya, yang ininya berarti gimana nih? Oke, ininya tetap si 2A pangkat X. Ini by the way ada kurang satunya. Oke, kita langsung aja nih, Dek. Ini coret ya, coret, coret. Ini 4 sama 2 coret, coret. Ini 2. Oke, habis itu apa cerita nih? Berarti jadinya langsung aja ya. 16 kali A pangkat 2X kan tadi 2 ya. Kurang 1 per 4 kali 2 kurang 1 sama dengan, oke, 16 kali 2 32, 32 kurang 1 31 per 8 kurang 1 7. Berarti dapatnya adalah 31 per 7. Oke, nah kemudian kita next ke soal nomor 8. Oke, nomor 8, jika garis Y sama dengan X plus 2 ditranslasikan dengan seperdua dan kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, maka petanya adalah, petanya berarti bayangannya ya, bayangan adalah si Y sama dengan AX tambah B. Nah, di sini ditanya nilai A plus B-nya, berarti kita cari dulu nih, bayangan dari si garis ini apa, gitu ya. Oke, katakanlah si garis Y sama dengan X plus 2, dia punya titik XY itu, kita buat tetap XY gitu ya. Nah, pertama dia itu ditranslasiin, ya ditranslasi ini oleh si satu
sama si 2 ya, 1 dan 2. Kemudian dia itu ternyata dicerminin ya, refleksi atau mirror ya, mirror di sumbu X. Nanti itu bayangannya seperti apa? Kalau misalnya titik itu di apa ini namanya? Ditranslasiin ya oleh si 1 dan 2, berarti nanti yang X-nya itu ditambahin 1, ini ya, X-nya ditambahin 1, kemudian nanti Y-nya ditambahin 2. Oke, kemudian rupanya di mirrorin nih sama si uh, sumbu X gitu ya. Kalau dia mirror terhadap sumbu X ya, bayangannya tuh jadi X, min Y. Oke, berarti bagian yang depannya itu tetap, bagian yang belakangnya ini nanti tinggal dimunculin minusnya aja. Berarti apa nih? Langsung aja nih deh ya. Berarti kita bisa buat X plus satunya itu tetap, kemudian yang ininya tinggal kita munculin minusnya aja. Berarti nanti jadi min Y min 2. Oke, berarti dari sini kita dapat bahwasanya X aksen sama dengan X plus 1. Kalau yang ini kita dapat Y aksen sama dengan min Y min 2. Oke, karena di sini kita di fungsinya itu masih dalam bentuk Y dan X, jadi kita cari X-nya itu siapa, Y-nya itu siapa. Ya, nah, yang X ini berarti sama dengan X aksen kurang 1. Ya kan? Kalau yang ini berarti gimana? Sama dengan ya, Y aksen min 2-nya pindahin ke sini berarti jadi plus 2. Ini tetap min Y. Kita mau Y-nya doang. Berarti minusnya dihilangin, semuanya kita kali dengan minus 1. Jadi Y sama dengan apa nih? Ya udah lah ya, si min Y, kemudian nih min 2. Siap tuh kayak mana? Tinggal substitusiin ke sininya aja. Ya, Y-nya tuh siapa tadi? Min Y, min 2. Masukin. Min Y, min 2 kemari ya. Berarti min Y, min 2 sama dengan si X-nya. X-nya itu X aksen min 1. Habis itu kita buat nih tambah 2. Oke, berarti nanti kita di sini dimintanya dalam Y ya. Berarti nanti min Y sama dengan X aksen min 1 tambah 2 1. Kemudian si min 2-nya pindahin ke sini jadi plus 2. Berarti min Y sama dengan X aksen plus 3. Oke, Y sama dengan ini hilangin minusnya, berarti di sini min X aksen min 3. Oke, berarti A-nya tuh siapa? A-nya tuh si min 1. Terus si B-nya tuh siapa? B-nya tuh si min 3. Tinggal kita lihat aja nih, mintanya apa? A plus B. Berarti min 1 tambah min 3. Ya, A plus B sama dengan min 1 tambah min 3. Berarti sama dengan min 4. Oke, jadi jawabannya yang B. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu caranya ya, jangan dilupain. Oke? Kemudian kita next ke soal nomor 9. Oke, nah soal nomor 9 di sini soalnya apa nih ya? Diketahui fx sama dengan x kuadrat kurang 1. Terus gx-nya akar x kurang 3. Jika A dan B bilangan real sehingga nih kita bisa lihat ya, g bundar fa itu sama dengan f bundar gb itu sama dengan 0. Maka maksimum selisih A dan B-nya kira-kira berapa? Ya, tinggal kita lihat aja ya. Kalau misalnya ini sama dengan dia, sama dengan 0, berarti kita bisa simpulin lah ya. Yang ini juga sama dengan si 0. Masukin aja bentar ya. G bundar F A itu bisa kita buat sama dengan 0. Ya, G bundar F A. Berarti apa nih maksudnya? G dimasukin si F A. Oke, sama dengan 0. Berarti apa nih? G-nya siapa? Yang ini ya kan? Akar, akar G-nya itu si X kurang 3. X-nya nih kita gantiin dengan FA-nya. Ya, FA-nya tuh siapa? Si yang ini. Berarti masukin aja deh. X kuadrat kurang 1, ya, kurang 3. Ya kan? Sama dengan 0. Oke, nah sekarang tinggal kita lihat aja ya. Hilangin si akarnya nih ya, berarti apa nih?
X kuadrat kurang satu min 3 sama dengan nol. Oke, karena di dalamnya kita ini adalah A, berarti yang ini tinggal digantiin A aja. Jadinya A kuadrat kurang satu kurang 3 sama dengan nol. A kuadrat sama dengan min satu min 3 berarti min 4. Min 4 bawa kemari berarti 4. Jadi A-nya sama dengan plus minus 2. Oke, karena yang diminta adalah nilai maksimum, berarti kita ambil yang maksimum, jadi kita ambil A-nya itu adalah 2. Oke ya. Nah, sekarang kita tinggal cari yang si B-nya nih. Baru nanti kita bisa cari selisih A dan B ya. Kita gunain lah yang ini ya. F bundar G, B, di sini sama dengan 0. F bundar G, berarti F-nya dimasukin si GB. Sama dengan 0. F-nya tuh siapa? Kan yang ini ya. Tinggal kita masukin si akarnya aja. Oke. Akar X kurang 3. Terus di sini ada kuadrat. Dibuat dulu. Kuadrat kurang 1 sama dengan si 0. Oke. Ada kuadrat, ada akar hilang. Berarti tinggal X. Min 3, min 1. Berarti min 4. Ya kan? Sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 4. Oke. X itu siapa tadi yang di sini yang dimasukkannya? Oh, ternyata si B. Ya, berarti yang ini tinggal kita ganti B. B-nya sama dengan 4. Kalau A-nya 2, B-nya 4, berarti ini selisihnya adalah 2. Oke, jadi jawabannya yang A. Ya, kemudian kita lanjut ke soal terakhir. Nah, soal terakhir, sejak tahun 2024 terjadi penurunan surat melalui kantor pos. Setiap tahunnya banyak surat dikirim berkurang sebesar seperlima dari banyak surat yang dikirim pada tahun sebelumnya. Berarti apa ya perubahannya gitu ya? Jika pada tahun 2024 dikirim sekitar 1 juta surat, maka jumlah surat yang dikirim selama kurun waktu 2024 sampai 2028 itu berapa? Oke, kalau misalnya di sini ada kata-kata dari, nah, setiap tahunnya kan berarti turun-turun terus ya kan? Nah, kalau dia ada kata dari, ini berarti ngomongin apa? Ngomongin deret geometri. Deret geometri. Ya. Nah, sekarang ternyata di tahun 2024, tahun 2024 itu kan tahun pertama ya. Jadi di sini 1 juta itu adalah si tahun pertamanya atau si U1 ya. U1 kalau di deret itu kan biasa dikenal dengan si K-nya. Oke. Nah, by the way, kalau misalnya di sini yang ditanya adalah jumlah surat yang dikirim selama kurun waktu 2024 sampai 2028. Ada berapa tahun tuh? 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. Berarti ini dalam waktu atau kurun waktu 5 tahun. Oke. Nah, sekarang tinggal kita lihat aja ya kalau misalnya di situ ditanya deret, kita bisa pakai rumus SN. SN itu rumusnya apa? A terus 1 kurang R pangkat N diperkan dengan 1 kurang R. Berarti sama dengan A-nya tuh kan 1 juta ya. 1 juta. Kemudian ini ada 1 kurang rasionya nih sekarang. By the way kan tadi dia turunnya itu sebesar seperlimanya ya. Berarti keseluruhan yang penurunannya itu berapa? Tinggal kita cari aja. Pakai di sini ya, R-nya itu sama dengan 1 kurang 1/5. Ya, 5 kali 1, 5, kurang 1, 4, berarti 4/5. Oke, jadi rasionya ini ternyata 4/5. Ya, dipangkatin N. N-nya tadi 5 tahun, berarti pangkat 5. Per 1 kurang 4/5. Oke, disama dengan, ya, 1 kurang 4 pangkat 5. Berapa ya 4 pangkat 5? 4 kali 4 kan 16 ya. 16 kali 4. Berapa tuh? 64. 64 kali 4. Berarti berapa tuh ya? Sebentar ya. 6 pangkat, sorry, 4 pangkat 5. Ntar ya. Oke, berarti ini kita dapatnya 1024 gitu ya. 1024 per 5 pangkat 5. Ya, 5 pangkat 5.
Oke, berarti dapatnya di sini 3.125 diperkan dengan yang ini ya, Dek. 5 kali 1 5 kurang 4 1. Berarti di sini 1/5. Sama dengan ini kali dia kurang dia. Berarti 3.125 kurang 1.024. Ya kan? Terus apa nih? Diperkan dengan 3.125. Pernya nih yang besar ya diubah jadi kali, ini dibalik aja berarti jadi 5. Oke, 3.125 kurang 1.024. Berarti berapa ini? 5, badangan ya langsung aja 5 kurang 4 1, 2 kurang 2 0, 1 kurang 0, 1 ya, terus 3 kurang 1 2 ya, per, nah ini langsung kita kecilin aja. 5 Bentar ya, 5 sama yang ini nih. 31 bagi 5 kan 6 ya, sisa 2, sisa 1 berarti. Kemudian nih 12 bagi 5, 2. Ya, sisa 2, 25 bagi 5, 5. Berarti ini jawabannya ya. 2101 per 625 jawabannya yang A. Oke, mungkin sampai di sini aja nih pembahasan kita untuk hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih udah berpartisipasi ya. Kakak kembaliin ke Kak Intan. Udah selesai Kak Intan, silakan. Iya. Iya, Baik, baik terima terima kasih kasih Kak Kak Agi. Agi Wah, buat sangat bermanfaat bermanfaat ya adik-adik semua. semua. Nah, Nah, gimana gimana nih nih adik-adik di sini ada ada yang mau bertanya pertanyaan? mungkin? Ya, Iya, mungkin mungkin udah udah paham paham ya. ya. Nah, Nah, ini ini Zoom-nya kita akan akan di-record record dan dan akan kita upload upload di YouTube. Jadi bagi adik-adik yang yang mungkin telat join atau atau yang mau mengulang-ulang, itu bisa kita nonton di nonton di YouTube-nya YouTube-nya Bimbel Bimbel Khalifah. Khalifah. Oke? Oke? Nah, Nah, adik-adik di sini sudah udah prepare prepare belum? belum Kira-kira kira-kira mau mau lanjut lanjut mana mana nih? nih? Kira Kira-kira mau mau PPNK, PNK, kedinasan, kedinasan atau atau mau mau fokus fokus ke ke sekolah sekolah kedokteran kedokteran gitu ya? ya? Nah, Nah, buat yang masih bingung mau masuk mana, jangan khawatir ya. Kakak ingatkan lagi, di di Bimbel Khalifah itu kita kita punya banyak banyak program program yang yang cocok cocok buat buat adik-adik adik-adik kelas kelas 12 12 nih ya. ya, Bisa bisa dilihat di dilihat di layar. layar. Yang Yang pertama pertama ada ada program medical class. Nah, kelas. Nah, program ini program ini khusus khusus buat buat adik-adik yang adik-adik mau masuk kedokteran kelas ya. ya. Nah, Nah, pembelajarannya kurang lebih sebulan ya adik-adik, intensif 4 sampai 5 kali pertemuan. pertemuan. Oke, Ya, selanjutnya selanjutnya ada ada program program intensif intensif SNBT SNBT, ya, program program bimbingan belajar intensif persiapan persiapan ujian SNBT UTBK. UTBK. Jadi Jadi persiapannya persiapannya itu itu sekitar sekitar satu satu bulan bulan gitu ya, ya, satu bulan sebulan sebelum sebelum tes tes SNBT SNBT UTBK. UTBK. Lalu Lalu ada ada program program sekolah sekolah kedinasan kedinasan nih, nih, insya yang Allah akan akan kita kita mulai mulai. bulan ini ya. Pokoknya Pokoknya pantengin terus informasinya di Instagramnya Bimbel Khalifah. Nah, yang terakhir ada program SNBT Dini. Nah, bedanya sama intensif, kalau SNBT Dini ini belajarnya mulai dari sekarang nih adik-adik. Jadi dari awal masuk kelas 12 udah prepare SNBT Dininya gitu ya. Nah, mungkin sebagian ada adik-adik yang kalau prepare sebulan sebelum ujian mungkin masih agak kurang gitu pembelajarannya ya. Jadi bisa banget prepare-nya itu mulai dari sekarang di Bimbel Khalifah gitu. Nah, bagi adik-adik yang ingin berdiskusi lebih lanjut atau ada yang ingin bergabung nih dan juga booking seat, bisa langsung menghubungi ke nomor official Bimbel Khalifah atau bisa langsung cek ke Instagram kita @bimbelkhalifah. Oke. Nah, terima kasih semuanya atas keseruan hari ini. Bimbel Khalifah berharap dengan Sugar ini semua adik-adik dapat merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan ya. Mari kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Oke. Kak Intan mohon pamit undur diri. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.